Sobat Kairos, renungan hari ini diambil dari Evangelium 1 Petrus 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, gembalakanlah kawanan domba Allah. Dalam pernyataan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, gembalakanlah. Ini adalah satu perintah atau mandat dari Allah. Artinya ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Misalnya, seorang ibu menyuruh anaknya mengantarkan sesuatu ke rumah tulangnya. Sebenarnya dia ada rencana akan main game bareng dengan temannya karena kebetulan itu adalah hari libur. Tetapi mengingat kebaikan mamanya padanya yang selalu memberikan apa yang dia minta, akhirnya dia mau melaksanakan tugas tersebut, meninggalkan kesenangannya dan mau melaksanakan perintah mamanya. Kemudian dia berkata, "Bagaimana aku ke rumah tulang, Ma? Aku kan belum pernah sendiri ke sana." Kemudian ibunya menjawab, "Ini alamatnya nak, lengkap. Ini ongkosmu pulang dan pergi, dan ini uang jajanmu seandainya kamu mau membeli sesuatu." Dengan senang hati anaknya pergi karena dia membayangkan ada upah yang sudah dia pegang dan dia sudah terima. Dan bahkan dia juga mengingat tulangnya yang mau dia datangi itu adalah baik, pasti akan memberikan tambahan lagi buat dia. Allah yang memberikan tugas. Allah menjamin keamanan dan kenyamanan kita. Dan Dia telah menyediakan upahnya bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, kawanan domba Allah. Artinya, yang kita layani itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Maka kita sebaiknya memperlakukannya sebagaimana Allah telah menjadi gembala bagi kita. Dia membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Maka kita juga sebaiknya memperlakukan kawanan domba Allah itu karena mereka harus merasakan kenyamanan, kesegaran, ketenangan seperti Allah memperlakukan kita. Demikian juga kita memperlakukan kawanan domba Allah. Kemudian, siapakah kawanan domba Allah itu yang kita gembalakan? Jika kita orang tua, maka anak-anaklah kawanan domba yang kita gembalakan. Jika kita guru atau pendidik, maka murid atau anak didiklah kawanan domba yang digembalakan. Jika kita pedagang, maka para pembeli akan menjadi kawanan domba Allah pada para pedagang. Demikian juga jika kita atasan atau pimpinan, maka karyawan dan anak buah kita itu adalah kawanan domba Allah yang harus digembalakan. Nah, jadi anak-anak, murid, pembeli itulah kawanan domba Allah yang dengan penuh tanggung jawab kita layani dengan baik. Sobat Kairos yang terkasih, bagaimanakah kita melaksanakan tugas dan mandat yang dari Allah itu? Dengan sukarela
dan pengabdian diri. Firman Tuhan berkata, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu adalah salah satu perlengkapan senjata yang harus dimiliki oleh orang percaya. Nah, jadi sukarela dengan tidak terpaksa artinya kita melaksanakan tanggung jawab kita itu lebih ringan. Kemudian dengan cara mengabdikan diri. Pengabdian diri itu adalah satu bentuk ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, atas pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima. Artinya Tuhan telah terlebih dahulu baik. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita berlaku baik dan mengasihi sesama. Itulah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menjadi alat kita untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.